Eh, Baik, mungkin Ustadz masih ada kendala. Kita tunggu sesaat lagi. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innalhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin. Para jemaah sekalian, kaum mukminin dan kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Setelah lama kita tidak bertemu, itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memudahkan kita untuk bertemu, kita tidak akan bisa bertemu. Alhamdulillah, di malam ini Allah pertemukan kita dalam kegiatan yang mulia, kegiatan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar atas dasar keikhlasan untuk mengharapkan, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan benar-benar tulus untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Mengangkat kejahilan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk menjaga agama Allah. Untuk memperjuangkan agamanya. Sehingga amalan menuntut ini benar-benar menjadi amalan yang kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Idza sahhat niyatuh. Apabila niatnya benar-benar lurus. Mudah-mudahan niat kita benar-benar lurus. Benar-benar tanpa pamrih. Sehingga kita mendapatkan pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa mendatangkan pengaruh besar dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan
semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan, dan kenikmatan tersebut juga terlimpahkan pada seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah bab yang sangat penting untuk kita singgung, yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Beliau membawakan bab qada'i hawaijil muslimin. Bab yang membahas tentang memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kebutuhan kaum muslimin adalah semua yang dibutuhkan oleh mereka dalam kehidupan mereka. Semua yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam urusan-urusan kehidupan mereka. Kebutuhan ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah bisa kebutuhan yang darurat, bisa juga kebutuhan yang tidak darurat. Kebutuhan darurat itu yang bagaimana? Kebutuhan yang apabila seseorang tidak dipenuhi, maka dia akan mati atau akan kehilangan salah satu dari anggota badannya. Ini kebutuhan darurat. Bisa jadi kebutuhan kaum muslimin bukanlah kebutuhan yang darurat. Apabila kebutuhan tersebut kebutuhan yang darurat dan kita bisa membantunya, maka kita wajib membantunya. Misalnya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada orang yang kelaparan. Kalau dia tidak makan, maka dia akan meninggal. Jiwanya akan tertolong. Dia meminta bantuan kepada kita. Kita mampu membantunya, tapi kita tidak bantu, kita berdosa. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan dia kepada bantuan kita adalah kebutuhan darurat. Pada kebutuhan-kebutuhan darurat, maka seseorang wajib membantunya. Ya. Apabila ada seorang dari saudara kita kaum muslimin membutuhkan bantuan dan bantuan itu bersifat darurat atau kebutuhan itu bersifat darurat, maka kita wajib membantunya selama kita punya kemampuan untuk membantunya. Kalau kita tidak membantunya, maka kita terjatuh ke dalam dosa. Berbeda ketika kebutuhannya tidak bersifat darurat. Ketika kebutuhannya tidak bersifat darurat, maka kita dianjurkan untuk membantunya. Selama itu tidak membahayakan dia. Ya. Syaratnya apa? Selama itu tidak membahayakan dia. Kalau misalnya ada orang minta bantuan kepada kita, sesuatu yang sifatnya tidak darurat. Dia butuh, tapi tidak darurat. Maka kita boleh menolaknya. Tentunya dengan penolakan yang baik. Ya, kita tidak wajib membantu dia. Tapi yang dianjurkan di dalam Islam adalah memberikan bantuan kepada dia. Selama apa? Selama kita punya kemampuan dan bantuan, kita tidak membahayakan dia.
Kalau misalnya ada orang dia meminta hutang kepada kita. Dia sangat butuh kepada hutang itu. Tapi kebutuhannya tidak bersifat darurat. Maka di sini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita melihat keadaan dia. Kalau misalnya hutangnya kepada kita akan mendatangkan manfaat untuk dia, maka kita disunnahkan untuk memberikan piutang kepada dia. Kita kasih hutang, misalnya anaknya masuk sekolah, kita kasih piutang untuk membantu anaknya masuk sekolah. Dan biasanya orang ini mudah untuk membayar hutangnya. Dia punya semangat untuk membayar hutang tersebut dan dia punya pekerjaan. Maka yang seperti ini dianjurkan. Tapi kalau misalnya dia minta hutang kepada kita dengan nominal yang besar. Kemudian kebiasaan orang ini kalau bisnis itu selalu rugi. Kalau bisnis itu rugi. Kalau kita kasih hutang, dia akan terjerumus ke dalam hutang yang tidak akan mampu untuk dia tutup. Kalau kita kasih dia piutang, maka itu ibarat kita membuka jurang yang sangat dalam kepada dia. Piutang ini akan membahayakan dia. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila kita tahu hal ini, kita tidak boleh ngasih piutang kepada orang tersebut. Kenapa? Karena itu akan membahayakan dia. Berbeda kalau kita tidak tahu ya. Kalau kita tidak tahu itu pembahasan lain. Tapi kalau kita sudah tahu, kita tidak boleh ngasih piutang kepada orang yang seperti ini. Kenapa? Alasannya tadi. Karena bantuan kita akan membahayakan dia. Begitu pula jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika ada orang minta bantuan kepada kita untuk hal-hal yang diharamkan oleh syariat, maka kita tidak boleh membantunya. Nah, kalau kita bantu, itu akan menjerumuskan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, ya. Di surat Al-Maidah, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan perbuatan kezaliman. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan kaum muslimin itu tidak sama hukumnya. Apabila kebutuhannya bersifat darurat, maka kita wajib membantunya selama kita mampu. Apabila kebutuhannya tidak bersifat darurat, maka pada asalnya kita dianjurkan untuk membantunya selama itu tidak membahayakan dia. Ya, dan kita punya kemampuan untuk membantunya. Sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada kita semuanya untuk melakukan kebaikan. Dan termasuk di antara kebaikan adalah ketika kita membantu kebutuhan kaum muslimin. Ketika kita memberikan bantuan kepada kaum muslimin untuk kebutuhan-kebutuhan mereka yang dibolehkan oleh syariat, maka kita telah melakukan kebaikan. Dan Allah katakan, waf'alul khaira. Lakukanlah kebaikan. Kebaikan untuk orang lain. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Jadi kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, itu akan menjadikan kita selamat. Akan menjadikan kita beruntung. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, yang kita lakukan untuk orang lain, maka akan semakin besar kemungkinan kita menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyabdakan, man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitan hidup yang membebani pikirannya, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan nantinya di hari kiamat. Ya. Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia ini, Allah akan balas dengan dijauh dia dari kesulitan di hari kiamat nanti. Al-jaza'u min jinsil amal. Kata para ulama, biasanya balasan dari suatu amalan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ketika amalannya adalah memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, maka balasannya Allah akan mudahkan urusan dia di akhirat nanti. Coba kita pikirkan, kita renungkan para jamaah. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih berarti? Mana yang lebih agung? Perbuatan kita memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, ataukah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita di akhirat nanti dan memudahkan urusan-urusan kita? Mana yang lebih dibutuhkan oleh manusia? Kemudahan urusannya di dunia, ataukah kemudahan urusannya di akhirat? Kita semuanya akan sepakat bahwa kemudahan urusan di akhirat ini lebih penting. Ini lebih kita butuhkan, lebih agung. Urusan-urusan seorang mukmin ketika di dunia, kalaupun misalnya seseorang mengalami kesulitan di dunia, tidak akan lama, jemaah. Kesulitannya tidak akan lama. Kenapa? Karena dunia itu pasti ada kesulitan, ada kemudahan. Tidak mungkin sulit terus.
Dan tidak mungkin mudah terus. Kesulitan di dunia tidak akan lama. Apalagi kalau kita melihat umur manusia di dunia juga tidak lama. Umur manusia di dunia hanya sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang melampaui umur ini. Sehingga kesulitan-kesulitan kita di dunia ini tidak akan lama. Kalaupun misalnya tidak ada orang yang membantu kita, tidak ada orang yang menjauhkan kita dari kesulitan ini, maka itu tidak akan lama. Beda kalau kesulitan di hari kiamat nanti. Kalau kita tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesulitannya akan lama sekali, jemaah. Coba di padang mahsyar, satu harinya sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ini bukan 50.000 hari. 50.000 tahun, jemaah. Belum nanti kesulitan kalau dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Maka jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita ingin dijauhkan dari kesulitan di akhirat nanti, maka jauhkan orang-orang dari kesulitan hidupnya di dunia ini. Selagi kita mampu. Selagi kita mampu. Bantu orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memudahkan urusan dunia mereka. Selama urusan tersebut, urusan yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang memudahkan orang yang sulit menutup hutangnya. Barang siapa yang memudahkan orang yang keadaannya sulit menutup hutangnya, maka Allah akan mudahkan urusan-urusan dia di dunia dan di akhirat nanti. Al-jaza'u min jinsil amal, jemaah. Balasan sebuah amalan itu akan sesuai dengan jenis amalannya. Ketika amalannya adalah memudahkan seseorang yang kesulitan menutup hutangnya, maka balasannya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan subhanallah, balasan dari Allah itu selalu lebih besar daripada amalan seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama Asy-Syakur. Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang syukurnya maha besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amalan yang kecil dengan balasan yang besar. Membalas amalan yang sedikit dengan pahala yang banyak. Coba lihat apa yang dilakukan oleh hamba ini. Dia memudahkan orang yang kesulitan dalam menutup hutangnya. Tapi apa balasannya? Allah mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Bukan hanya urusan membayar hutang yang Allah mudahkan untuk orang ini. Tapi Allah akan mudahkan semua urusan dia di dunia dan di akhirat. Rasulullah katakan di sini, yassarallahu alaihi. Allah akan mudahkan dia. Di sini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan objek apa yang akan dimudahkan untuk orang ini. Tidak, Rasulullah sebutkan. Dan kata para ulama, ya, dihilangkannya objek dalam suatu pernyataan itu bisa menunjukkan makna umum. Ya. Dihilangkannya sebuah objek dalam sebuah pernyataan itu bisa menunjukkan makna umum.
ketika dikatakan Allah akan memberikan kemudahan untuk dia di dunia dan di akhirat, kemudahan dalam apa? Tidak disebutkan. Maka maknanya umum. Allah akan memberikan kemudahan untuk dia dalam semua urusan. Ya, Allah akan memberikan kemudahan untuk dia dalam semua urusan. Ini makna umumnya. Ditambah lagi di dunia dan di akhirat. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila kita mendapati ada saudara kita yang kesulitan untuk menutup hutangnya, maka mudahkan dia untuk menutup hutangnya. Kalau kita punya uang, untuk membantu dia menutup hutang, dia kasih dia uang. Agar dia bisa menutup hutangnya. Kalau misalnya hutangnya ke kita jamaah, sudah jatuh tempo. Ternyata kita melihat ekonominya dia lesu. Dia sudah berjuang. Tapi qadarullah kena pandemi misalnya. Akhirnya bisnisnya turun drastis. Kita lihat sendiri, dia bukan orang yang malas-malasan. Orang yang seperti ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pantas untuk diberikan kebaikan. Paling tidak jamaah, kasih dia tenggang waktu lagi. Sudah kalau nggak bisa, saya kasih waktu sampai setahun ya. Mudah-mudahan nanti setahun kemudian hutangmu bisa kau tutup. Ini minimal. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, apabila dia orang yang punya kesulitan untuk menutup hutangnya, fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah, maka kasih waktu tenggang sampai dia keadaannya menjadi mudah. Sampai keadaannya menjadi mudah untuk membayar hutang. Dan Allah katakan setelah itu, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau sedekahkan tanggungan hutang dia, maka itu lebih baik. Itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan dalam menutup hutang, itu berarti bisa dengan memberikan dia uang agar dia bisa menutup hutangnya kepada orang lain, bisa juga dengan memberikan tenggang waktu sampai dia bisa menutup hutangnya dengan mudah, bisa dengan yang paling baik ini adalah membebaskan dia dari tanggungan hutangnya. Itulah kata Allah, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lam. Kalau engkau bebaskan hutang, maka itu lebih baik untuk kalian. Apabila kalian mengetahui. Jangan sekarang rahimahullah rahimakumullah, ini pembahasan tentang mana yang lebih afdal ya. Saya tidak katakan wajib untuk dibebaskan. Kalau misalnya kita tidak mampu membebaskannya, maka kita masih mampu memberikan dia tenggang waktu lagi. Dan harus dibedakan jamaah antara orang yang benar-benar jatuh ke dalam kesulitan dengan orang-orang yang tidak demikian. Ada orang-orang yang ketika berhutang memang tidak niat untuk nutup hutangnya. Ya. Dia kalau hutang tidak ada niat untuk membayar hutangnya. Ada orang-orang yang demikian. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, orang-orang yang seperti ini perlu dikasih pelajaran. Ya. Perlu dikasih pelajaran. Kalau misalnya ya kita bisa melaporkan dia ke polisi, laporkan dia ke polisi. Kalau kita tidak mampu melaporkan dia ke polisi, ya sudah. Kasih tahu orang-orang. Kasih tahu orang-orang tentang keadaan dia. Dalam masalah ini saja. Dalam masalah dia tidak mau bayar hutang. Kenapa demikian? Agar orang lain tidak terjerumus
ke dalam tipu dayanya dia. Dan ini termasuk di antara ghibah yang dibolehkan oleh syariat. Karena maslahatnya yang lebih besar. Taib jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Juga menguatkan kaidah yang saya sebutkan tadi, al-jaza'u min jinsil amal. Pahala suatu amalan itu biasanya akan sejenis dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika amalannya adalah menutup aib seorang muslim, maka balasannya adalah ditutupnya aibnya dia. Dan balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu lebih besar daripada amalan seorang hamba. Itu pada asalnya. Ketika amalannya benar, amalannya baik, selalu balasan Allah lebih besar. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, maka akan ada 10 balasan kebaikan. Ya, 10 kali lipatnya kebaikan akan diberikan untuk dia. Ya, di sini Allah akan tutup aibnya. Di mana? Apakah di dunia saja? Di sini katakan di dunia dan di akhirat. Satarahullahu fid dunya wal akhirat. Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, berhati-hatilah terhadap aib seorang muslim yang kita ketahui. Dan ini membutuhkan kesabaran, jemaah. Menutup aib seorang muslim itu butuh kesabaran. Seringkali orang tidak sabar menutup aib seorang muslim. Seringkali demikian. Karena ya berita tentang aib ini berita yang renyah dan menarik. Maka untuk menyembunyikannya ini butuh kesabaran. Untuk menyembunyikannya butuh usaha yang kuat dalam diri kita. Kalau kita mampu menyembunyikan aib seorang muslim, satu aib saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembunyikan aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Aib ini tidak semuanya sebaiknya disembunyikan. Ada aib-aib yang dalam kondisi tertentu sebaiknya dibuka. Ada aib-aib yang pada kondisi tertentu sebaiknya dibuka. Kenapa? Karena kalau ditutup terus akan membahayakan kaum muslim. Itulah kenapa para ulama ahlul hadis mereka banyak menyebutkan aib seorang perawi. Kenapa dibuka aibnya? Karena kalau tidak dibuka, maka itu akan membahayakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibuka. Ada dikatakan saduqun yahim. Orang ini terpercaya tapi ya ada wahamnya. Ada salah sangkanya. Salah anggapan. Salah persepsi. Ada kata-kata muttaham bil kadzib. Orang ini tertuduh melakukan kedustaan.
ada kata-kata kadzab. Orang ini pendusta. Disebutkan oleh para ahli hadis di zaman dulu, ya, untuk menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hadis tetap terjaga. Agar lihat mana hadis yang lemah, mana hadis yang palsu. Karena kalau ini tidak dibuka, maka nantinya kita tidak bisa membedakan mana hadis yang lemah dan mana hadis yang palsu. Mana hadis yang kuat. Akhirnya akan ada orang-orang yang memasukkan hadis-hadis palsu ke barisan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila ada orang yang membawa pemahaman yang menyimpang. Orang yang membawa pemahaman yang menyimpang, yang tidak diketahui oleh orang-orang awam dari kaum muslimin. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila ada orang yang merasa tahu dengan aibnya orang seperti ini, kalau dibiarkan nantinya akan membahayakan orang-orang awam dari kaum muslimin yang tidak tahu aibnya karena pemahamannya yang menyimpang, maka yang seperti ini boleh untuk disebarkan dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, ya. Catatannya itu ya, dengan tetap mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Taib jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba tersebut memberikan pertolongan kepada saudaranya. Ini juga menguatkan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sebuah amalan akan sesuai dengan jenis amalannya. Ya, akan sesuai dengan jenis amalannya. Allah katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di sini bahwa Allah akan selalu dalam pertolongan untuk hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi amalan hamba ini adalah menolong saudaranya. Balasannya dari Allah, Allah tolong dia. Ya, sama dengan hal ini dalam hadis yang lain, unfiq alaik. Berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Ya, berinfaklah. Maksudnya bersedekahlah engkau kepada orang. Allah akan memberikan rezeki kepada. Allah akan balas dengan balasan yang lebih baik. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Ini juga demikian jemaah. Bahwa balasan dari Allah itu selalu lebih baik. Balasan dari Allah itu selalu lebih dahsyat. Pertolongan kita untuk orang lain itu tidak ada apa-apanya dengan pertolongan Allah untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat. Zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Zat yang mampu mewujudkan apapun yang dia kehendaki. Dengan sangat mudah. Dan Allah adalah zat yang maha luas karunia-Nya. Zat yang maha penyayang kepada para hambanya. Ketika memberikan pertolongan, tidak mungkin memberikan pertolongan yang kecil. Allah akan berikan pertolongan yang besar kepada hambanya yang menolong hambanya yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan kita menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Baik, tadi dikatakan tentang membantu orang, ya, memudahkan orang lain. Sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Apa hubungannya, jemaah? Hubungannya sangat erat sekali. Kalau kita punya ilmu agama, kita akan mudah memberikan pertolongan kepada orang lain dengan cara yang benar. Ilmu agama ini berkahnya sangat luar biasa. Berkahnya sangat besar sekali. Dengan ilmu agama, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita bisa menyebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa membawa masyarakat ke dalam hal-hal yang baik. Ya, kita bisa mempengaruhi masyarakat kita dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama ini juga kita bisa memberikan solusi-solusi yang sesuai dengan syariat untuk kesulitan-kesulitan mereka. Karena agama itu adalah jalan kemudahan. Agama itu jalan kemudahan, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Banyak sekali hal-hal yang sulit menjadi mudah karena ilmu agama. Ya, dikatakan tadi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu agama. Meniti jalan, apapun jalan itu. Ya, menuntut ilmu agama itu jalannya banyak. Bisa dengan mendengarkan kajian, bisa dengan melihat kajian, bisa dengan membaca tulisan di internet, bisa dengan membaca kitab-kitab para ulama, bisa dengan berdiskusi, bisa dengan obrolan, ya, majelis-majelis yang di dalamnya ada seorang ulama, ya, saling ngobrol, ada faedah-faedah yang diberikan oleh para ulama. Intinya menuntut ilmu agama itu caranya banyak. Cara apapun yang kita lakukan itu akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah katakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca kitabullah. Dan mereka bermudarasah di antara mereka. Wa yatadarasunahu bainahum. Ya, ini bisa diartikan mudarasah. Ada yang baca, ada yang dengar. Bisa diartikan mempelajari. Ya. Mereka berkumpul membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Iya, tenang. Majelis-majelis tafsir, majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Itu akan turun ketenangan dalam majelis itu. Dan subhanallah, kita rasakan ketenangan itu. Ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu. Majelis yang tenang, ya. Walaupun kita kadang nggak tahu ya kenapa kok tenang. Tapi ada ketenangan itu. Karena Allah turunkan ketenangan di majelis-majelis ilmu seperti ini. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah naungi mereka. Allah tutupi mereka dengan rahmatnya.
Wahfathumul malaika. Ada malaikat-malaikat yang mengerumuni orang-orang ini. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah sebut-sebut mereka di hadapan para malaikatnya. Wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang amalannya lambat, maka nasabnya tidak akan menjadikan dia cepat. Maksudnya jemaah, maksudnya orang yang amalannya sedikit, maka dia tidak akan mendapatkan bantuan dari nasabnya. Orang yang amalannya buruk, maka nasabnya tidak akan bermanfaat untuk dia. Orang yang amalannya buruk jamaah, nasabnya tidak akan bermanfaat untuk dia. Semulia apapun orang tuanya, kalau anaknya anak yang bejat, maka kebaikan orang tuanya tidak bermanfaat untuk dia. Jamaah, jangan sampai kita membanggakan nasab. Jangan sampai kita membanggakan nasab. Itu bukan amalan kita. Karena kita tidak bisa memilih bapak kita. Kita tidak bisa memilih ibu kita. Jangan banggakan nasab. Itu bukan amal kita. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, berjuanglah. Berjuanglah untuk memuliakan diri dengan amalan sendiri. Jangan seperti orang yang main layang-layang jemaah. Yang naik layangannya, adapun dirinya berada di bawah. Kita jemaah sekalian rahimana rahimakumullah harus berusaha untuk memuliakan diri kita di akhirat nanti. Dengan amalan kita, bukan dengan yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menggantungkan seorang hamba dengan amalannya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddathir, semua manusia akan tergadaikan dengan amalannya. Iya. Kita akan tergadai dengan amalan kita. Kalau amalan kita buruk, maka nasib kita akan buruk di akhirat nanti. Begitu pula sebaliknya. Ya, alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Ya, setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Wa allaisa lil insani illa ma sa'ah. Orang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia usahakan. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah Islam. Islam yang bisa diperjualbelikan itu, yang bisa dijima tanpa akad nikah. Kalau ada seorang tuan laki-laki, dia beli budak perempuan, bisa dijima tanpa harus ada akad nikah. Itulah milkul yamin. Dia bisa diperjualbelikan. Di dalam Islam, di dalam sejarah Islam, ada keturunan-keturunan budak yang jadi imam jamaah. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan masih banyak imam-imam yang lain yang asalnya keturunan budak. Ya, saya sangat bersedih. Dan kita semuanya tentunya bersedih ketika ada orang-orang yang memperebutkan
julukan, mohon maaf ya, julukan Gus. Iya, ada orang-orang yang kepingin disebut Gus untuk maslahat duniawi. Gus itu keturunan kiai. Di zaman kita ini banyak Gus-Gus palsu jemaah. Bapaknya bukan kiai, tapi dia mendeklar dirinya untuk disebut sebagai Gus. Ada juga julukan ya, mohon maaf, Habib. Habib di negara kita adalah orang-orang yang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang sebenarnya bukan Habib, mengaku sebagai Habib. Kemudian membangga-banggakan nasabnya. Maka yang seperti ini coba kalian rahimana wa rahimakumullah, tidak akan bermanfaat sama sekali untuk dia di akhirat. Bahkan dia terjatuh ke dalam dosa besar karena memalsukan nasabnya. Dan itu tidak akan menjadikan dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau nasabnya benar-benar keturunan dari orang-orang yang mulia, kalau amalannya adalah kesyirikan, amalannya adalah ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan, seperti bid'ah misalnya, maka nasabnya tidak akan bermanfaat sama sekali. Rasulullah katakan sendiri, alaihi salatu wassalam, wa man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya itu lambat, amalannya sedikit, maka nasab tidak akan mempercepat dia. Nasabnya tidak akan menjadikan dia mulia. Kemudian jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang berikutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau katakan waqad taqaddama fi bab ta'dhimi hurumatil muslimin, ya. Ya, hadisnya sudah dibahas oleh beliau di bab memuliakan atau mengagungkan kehormatan kaum muslimin, ya. Ini hadisnya ya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lainnya. Konsekuensinya apa ini? Ada banyak konsekuensinya. Disebutkan di sini, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Oleh karenanya, la yadhlimuhu, jangan sampai dia menzaliminya. Wa la yuslimhu, jangan sampai dia menyerahkannya kepada musuhnya. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya dalam hajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia dalam hajatnya. Wa man farraja 'an muslimin qurbatan, farrajallahu anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Ya, ini sama dengan yang tadi. Barang siapa yang memudahkan seorang muslim dalam kesulitan kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk dia kesulitan di hari kiamat nanti. Wa man satara muslimin wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di akhirat nanti. Baik jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.
Terima kasih atas penjelasannya terkait dengan bahasan kita pada malam hari ini pada bab 29 mengenai hajat orang muslim. Selanjutnya marilah kita lanjutkan dengan diskusi Ustadz. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Ufti Ana. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Wa'iyyakum. Ya, izin bertanya Ustadz, apakah besarnya pahala itu salah satunya tergantung dari besarnya nominal yang dikeluarkan? Dan bagaimana dengan seseorang yang punya keterbatasan ekonomi, namun ia ingin meraih berbagai kebaikan dari sedekah kepada kerabat maupun dari amal jariah? Jazakallah Ustaz. Wa jazakum khairah. Ya, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apakah pahala itu dipengaruhi oleh besarnya nominal? Jawabannya iya. Pahala itu dipengaruhi oleh besarnya nominal. Tapi bukan berarti nominal yang paling besar itu paling besar pahalanya. Ya, ini jangan disalahpahami. Jadi nominal itu mempengaruhi pahala. Misalnya, saya punya uang 1 juta. Kalau saya sedekah 100.000, maka saya dapat pahala dari sedekah 100.000 itu. Tapi kalau saya sedekah 200.000, maka saya dapat pahala lebih banyak daripada saya sedekah 100.000. Baik. Ini dari sisi nominal ya. Dari sisi nominal dan dari sisi saya. Semakin besar nominal yang saya berikan, maka semakin besar pahala yang saya dapatkan. Selama niatnya sama ya, yang pengaruh-pengaruh yang lain sama, pengaruh-pengaruh yang lain sama, bedanya cuma nominal. Maka semakin besar nominalnya, saya akan semakin besar mendapatkan pahalanya. Ya, pahala yang saya dapatkan akan semakin besar. Baik. Bukan berarti nominal yang paling besar itu pahalanya paling besar. Maksudnya bagaimana Ustaz? Iya, bisa jadi ada orang yang bersedekah hanya dengan 10.000. Orang lain bersedekah 10.000, pahalanya lebih besar daripada saya bersedekah 100.000. Kok bisa seperti itu? Bisa jadi. Uang saya misalnya totalnya 10 juta. Saya sedekahkan 100.000. Seperberapanya itu? 100. Kalau saya sedekah 100.000, padahal nominal uang saya itu 10 juta, berarti kan 1/100 ini. Orang lain, uangnya cuma 50.000. Dia sedekahkan 10.000. Berapa persen? 20%. Maka pahala dia lebih besar dari pahala saya. Padahal dia hanya 10.000, saya 100.000. Makanya, kalau dikatakan nominal mempengaruhi pahala, jawabannya iya. Nominal mempengaruhi pahala sedekah seseorang. Tapi apakah itu satu-satunya yang berpengaruh? Jawabannya tidak. Ada banyak pengaruh yang lain. Ya, ada orang sedekah 10 juta. Pahalanya ternyata kecil. Lebih kecil daripada pahalanya orang yang bersedekah 100.000. Kenapa? Karena yang 100.000 misalnya ikhlas. Yang 10 juta kurang ikhlas. Ikhlas tapi tingkatannya rendah. Maka yang 100.000 ketika keikhlasannya tingkat tinggi bisa mengalahkan yang 10 juta
ketika keikhlasannya tipis. Ya, tapi orang yang sedekah 10 juta ini jamaah, kalau sedekahnya 1 juta, maka pahalanya lebih sedikit lagi. Kalau dia sedekah 20 juta, pahalanya lebih banyak lagi. Jadi nominal tetap mempengaruhi besarnya pahala seseorang. Tapi itu bukan satu-satunya pengaruh. Ya, itu bukan satu-satunya yang mempengaruhi besarnya pahala seorang hamba. Kita yang tidak punya uang misalnya ya, atau uangnya pas-pasan, tidak seperti orang-orang yang bisa membangun gedung-gedung, bisa membangun masjid sendirian, ya. Kita bisa menyaingi mereka. Kita bisa menyaingi mereka. Dengan apa? Dengan uang yang ada di kita yang sedikit itu. Karena prosentasi dari keseluruhan harta kita itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya yang kita sedekahkan setengah harta kita, ternyata harta kita hanya 1 juta, kita sedekah 500.000. Tapi itu setengah harta kita. Maka ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti orang yang sedekah 1 M, tapi harta dia sangat banyak sekali. Hartanya sampai 500 M misalnya. Maka 1 M ini tidak ada apa-apa. Lebih besar pahala orang yang bersedekah dengan setengah juta karena uang dia atau harta dia hanya 1 juta. Ya. Kemudian kita juga bisa menyaingi orang-orang yang banyak uangnya itu. Dengan apa? Dengan keikhlasan kita yang tinggi. Semakin tinggi keikhlasan, maka semakin besar pahala yang dilakukan oleh seseorang. Ya, pahala amalan yang dilakukan oleh seseorang. Kata sebagian ulama salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan kecil yang pahalanya dibesarkan oleh niatnya. Kita juga bisa menyaingi mereka dengan menyalurkan uang kita kepada orang-orang yang sangat membutuhkan sekali. Semakin besar kebutuhan seseorang terhadap kebaikan yang kita berikan, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Baik, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Saya ke pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah bila ada saudara yang meminjam uang untuk membayar cicilan pada hutang bank? Apakah kita boleh meminjamkan uang untuk membayar cicilan hutang bank? Terima kasih Ustaz. Baik, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ada sebagian ulama yang memberikan syarat untuk bolehnya membantu orang yang demikian. Jadi sebenarnya tidak boleh membantu orang yang demikian. Kenapa? Alasannya karena kalau kita bantu tanpa syarat tertentu, maka dia akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Dan dia tidak merasa itu salah. Dan ini akan menjerumuskan dia ke dalam keburukan. Solusinya bagaimana, Ustadz? Solusinya kita ajukan syarat. Kita ajukan syarat bahwa dia harus bertaubat dulu. Dia harus bertaubat dari perbuatan dia mengambil hutang ke bank. Kalau dia mau, maka kita bantu. Apa konsekuensi dari taubat ini? Konsekuensi dari taubat ini, dia menyesal, mengakui itu sebagai kesalahan. Kemudian dia berhenti dari kesalahan itu, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itu konsekuensi. Itu konsekuensi dari taubatan nasuha. Taubatan nasuha yang seperti itu. Kalau dia mau bertobat, dengan taubatan nasuha kita bantu.
Kalau tidak mau tobat, jangan dibantu. Ya, ini difatwakan oleh sebagian ulama dan saya lihat ini sangat besar maslahatnya. Dengan ini juga kita bisa menyampaikan nasihat kepada dia. Iya, kalau misalnya ada saudara kita yang seperti ini, maka sampaikan kepada dia, mohon maaf, saya secara syariat tidak boleh membantu antum. Secara syariat pada asalnya saya tidak boleh membantu antum. Tapi ada jalan keluar. Jalan keluarnya, kalau ingin saya boleh membantu antum, maka syariat memberikan syarat. Syaratnya antum harus bertaubat dari perbuatan yang salah ini. Ini perbuatan dosa besar. Ya, mengambil hutang dengan akad riba, ini kesalahan besar, ini dosa besar. Antum mau tidak bertaubat dari kesalahan ini? Kalau mau, saya akan bantu. Kalau tidak mau, saya tidak boleh oleh syariat untuk membantu. Ya, Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustadz. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana Waalaikumsalam. cara kita mengikhlaskan seorang adik ipar yang gemar mengumpulkan harta dengan cara berbohong kepada kakaknya. Jadi untuk maksudnya ini dalam hal ini pinjam uang ya, pinjam uang untuk diberikan aset-aset ya dan sebagainya. Dan selanjutnya kakaknya ini sudah meninggal. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah istri dan anak-anaknya berhak menuntut uang yang dipinjam si adik tersebut? Baik. Iya, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Ini sesuatu yang sulit ya. Sulit untuk dihadapi. Kesalahan yang dilakukan oleh kerabat itu seringkali lebih sulit untuk dimaafkan daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena kerabat itu harusnya menginginkan kebaikan untuk kerabatnya. Kerabat itu harusnya menginginkan kebaikan untuk kerabatnya. Ya misalnya adik ya. Adik itu harusnya menginginkan kebaikan untuk kakaknya. Kakaknya juga demikian, harusnya menginginkan kebaikan untuk adiknya. Adik itu kalau melihat kakaknya, misalnya dalam kesulitan, harusnya dia punya keinginan untuk membantu kakaknya. Kakak juga demikian, kalau melihat adiknya dalam kesulitan, harusnya kakak yang tergugah dahulu untuk membantu adiknya itu. Ketika keadaannya berbalik, adik yang ingin berbuat jahat kepada kakaknya, atau kakak ingin berbuat jahat kepada adiknya, ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dimaafkan. Tapi jamaah sekalian rahimanallah, kita hidup di dunia. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pilihan yang lebih baik untuk kita dalam keadaan seperti itu kecuali memaafkan. Tidak ada pilihan yang lebih baik dalam keadaan seperti ini kecuali memaafkan. Setelah memaafkan sudah, jangan ulangi kesalahan. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Kalau kita sudah maafkan jemaah, hati ini plong. Maafkan, ya kalau bisa ya. Praktekkan dalam kehidupan. Maafkan semua kesalahan orang lain dalam kehidupan kita untuk Allah. Maafkan semua kesalahan orang di dunia ini kepada kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita akan bersih, hati kita akan ringan, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang lapang. Kita merasa tidak ada masalah dengan orang lain. Taib. Apakah memaafkan itu harus membebaskan hutang orang lain ke kita? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak harus demikian. Ketika kita tidak membebaskan hutang orang lain kepada kita, bukan berarti kita tidak memaafkan dia. Tidak. Kita maafkan kesalahan dia.
Misalnya ini tadi, adik ipar, ya sering membohongi kakak iparnya. Akhirnya istrinya menjadi sakit hati karena suaminya dibohongi oleh adik ipar. Istrinya sakit hati. Maafkan kesalahan itu. Maafkan kesalahan dia membohongi suami kita. Sekarang suaminya sudah meninggal juga. Maafkan kesalahan dia agar hati kita enak, ya, agar hati kita kosong dari rasa dendam, dari rasa benci. Kemudian setelah itu sudah, jangan lakukan kesalahan yang sama. Jangan dekat-dekat dia lagi. Atau jangan percaya omongan dia lagi. Karena omongan dia itu selalu manis di lisannya, di mulutnya. Padahal keadaannya tidak seperti itu. Ya, jangan sampai seorang muslim itu jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kalau sudah pernah jatuh ke lubang itu sudah. Jangan ya melakukan kesalahan yang sama sehingga jatuh ke lubang yang sama. Kalau suami itu melakukan kesalahan itu, misalnya itu dianggap sebagai kesalahan, istrinya jangan melakukan hal yang sama. Apakah anak, istri, dan ahli waris punya hak untuk menuntut piutang suaminya? Jawabannya iya. Ya, itu masuk dalam harta warisan suaminya. Itu masuk dalam harta warisan suaminya. Demikian Allah Ta'ala alam, dan mohon maaf saya harus akhiri kajian ini sampai di sini. Apabila ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lainnya atau bisa ditanyakan di kesempatan yang berikutnya. Wallahu Ta'ala alam. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jazakallahu khairan katsira. Semoga Ustadz senantiasa dalam perlindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Juga mohon kami semua didoakan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi salah satu penyebab jalan kita kelak bertemu di surganya Allah. Amin. Baiklah para jamaah sekalian semuanya, dari kajian Ukhuwah Pediatrik kami pamit undur diri. Untuk itu sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.